Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Rumida Swantari, NIM 2022-112088. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulida Rahmawati, NIM 2022-112058. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Fatmawati, NIM 2022-112080. Perkenalkan, nama saya Dista Egi Putra Permana, NIM 2022-11-2052. Di sini kami kelompok 5 akan menerangkan tentang peran dan fungsi ilmu fikih sebagai dasar syariah dalam pengembangan ekonomi umat. Pengertian fikih secara bahasa dan istilah. 1. Menurut bahasa atau etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham. 2. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Kedudukan fikih dalam Islam. 1. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas penulis, menyimpulkan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Fikih dalam Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai praduga atau zan karena ditarik dari dalil-dalil yang bersifat zani. 3. Hukum fikih yang bersifat zani mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran dan fungsi ilmu fikih. Fungsi dari fikih itu sendiri adalah untuk memahamkan kepada kita sebagai umat muslim agar dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan pokok-pokok hukum Islam, syariat Islam, dan tata cara pelaksanaannya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih dalam kehidupan umat muslim bertujuan untuk memberikan pengarahan agar kita selalu berada pada jalan yang lurus atau benar. Maksud dari jalan yang lurus dan benar yaitu hidup sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan ijma' ulama. Dengan mempelajari fikih, diharapkan dapat menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kita dapat mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan syariat Islam, baik itu dari segi ibadah maupun muamalah. Hubungan fikih dalam ekonomi Islam. Syariah merupakan keseluruhan peraturan yang ditetapkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk manusia, mencangkup 3 bidang, yaitu keyakinan atau akidah, perbuatan atau amaliyah, dan akhlak atau hulqiyah. Secara umum, syariah tidak dapat dilepaskan dari ikatan al-din atau din al-Islam sebagai istilah yang tabalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dapatlah disimpulkan bahwa syariah itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasul-Nya mengenai pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa ulama fikih
membagi pembahasan fikih itu kepada 4 bagian, yaitu rubuk ibadah, rubuk muamalah, rubuk munakahat, dan rubuk jinayah. Selanjutnya, pengertian fikih muamalah. Yang pertama, secara etimologi, kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah atau al-muamalah yang berakar pada kalimat amalah, secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid, muamalah adalah peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fatullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Beberapa prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah urusan duniawi. Yang kedua, muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Keempat, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Kelima, asas kebajikan atau kebaikan. Keenam, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Ketujuh, asas adil dan berimbang. Yang kedelapan, asas mendahulukan kewajiban dan hak. 9, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-10, asas kemampuan berbuat atau bertindak. Yang ke-11, asas kebebasan berusaha. Yang ke-12, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Asas ke-13 adalah asas perlindungan hak. Yang ke-14, asas hak milik berfungsi sosial. Yang ke-15, asas yang beritikat baik harus dilindungi. 16, asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja. Asas ke-17, asas mengatur dan memberi petunjuk. Yang terakhir adalah asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam perkembangan bidang ekonomi. 1. Menjalankan suatu peraturan dalam ekonomi yang berdasarkan syariah Islam adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. 2. Sudah menjadi ketentuan yang mutlak dan harus dilaksanakan bahwa dalam menjalankan aturan Islam yang tidak bisa atau layak seorang muslim tentang. Karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksanakan perintah Allah satu saja. 3. Dalam pelaksanaan keseharian manusia, masalah ekonomi dan Islam tidak bisa dipisahkan. Contohnya transaksi ekonomi adalah 1. Adanya bank syariah. 2. Adanya simpan pinjam dengan tanpa bunga. 3. Transaksi jual beli dengan online. 4. Jual beli produk halal. Hal-hal tersebut adalah contoh dari perkembangan transaksi ekonomi yang sedang berlaku. Untuk itu Islam tidak melarang juga dan juga membatasi, namun tetap menjalankan hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah Allah terapkan. Sekian dari kelompok 5 menjelaskan tentang materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.